Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini, di mana kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dengan ucapan syukur kami setelah seminggu Engkau melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu membawa ucapan syukur dan pujian, serta membawa ukupan serta persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan kami itu diterima ya Bapa, dan layak diterima oleh-Mu ya Bapa. Karena kami rindu ya Bapa mempersembahkan yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Bapa, biarlah bagi kami yang berbeban berat, Engkau legakan ya Bapa. Biarlah yang ada penyakit, sakit ataupun apapun ya Bapa menjadi keluhan kami, Engkau enyahkan dalam tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, biarlah perlindungan-Mu sempurna ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa, kami bawa ya Bapa ke hadapan-Mu ya Bapa persembahan-persembahan kami ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa Engkau urapi tempat ini ya Bapa. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir ya Bapa, semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah alat-alat musik, tim WL, singer, diakon-diakones ya Bapa, Engkau kuduskan ya Bapa, supaya setiap pelayanan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk para jemaat yang lagi mau melangkahkan kaki ke tempat ini. Engkau lindungi ya Bapa, Engkau sertai ya Bapa, sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, biarlah tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Biarlah bangku-bangku yang kosong Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sekeliling kami ya Bapa, Stomo Tower ini ya Bapa. Masih sangat banyak yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Biarlah Engkau ketuk hati mereka ya Bapa. Engkau jamah mereka ya Bapa, sehingga mereka tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang hidup adalah Engkau ya Bapa. Tiada jalan lain selain melalui Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Purba ya Bapa, yang pada hari ini ingin menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau beri ya Bapa visi-Mu ya Bapa. Engkau beri pewahyuan-Mu ya Bapa, sehingga bisa kami terima dengan baik ya Bapa, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Berilah ya Bapa yang terbaik buat kami ya Bapa, sehingga kami datang pada saat ini dan pulang tidak sama lagi ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon Roh Kudus juga bekerja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ucapkan kembali tempat ini, Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Seberapa banyak kita yang memuji Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Sapa kiri kananmu, katakan Tuhan besar di hidupmu. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tuhan kita besar, Dia yang mengasihi kita. Dari awal
bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Oh, oh, besar. Dari awal katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar. Yes, tunjukkan ekspresi Tuhan kita besar dan irangkan dengan suka. Oh, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Oh, besar. Bapak Ibu katakan saja dari awal. Tuhan Allah. Tunjukkan ekspresi besarnya. Dia senangkan dan girangkan dengan mengasihi dan bersuka karena kita. Katakan kiri kananmu, Allah di tengah kita besar. Katakan besar. Oh, besar, besar. Oh, oh, besar. Yeah. Kurang bersemangat Bapak Ibu di tempat ini. Boleh tunjukkan gimana sih ekspresi besar Tuhan itu besar dalam kehidupan kita? Boleh lambaikan gimana? Besar. Dengan gerakan Bapak Ibu, katakan besar. Yes. Sekali lagi ya. Besar. Ayo semuanya bergerak Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan di tempat ini. Besar. Oh, 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 besar. Besar. Oh, oh, oh. Besar. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala, katakan besar. Dengan sukacita besar. Sekali lagi katakan besar. Besar. Besar, besar. Oh, 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 besar. Besar. Oh, Allah kita besar. Heranlah perbuatannya dalam hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersemangat di tempat ini, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari itu. Tunjuk saudara, kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sebab Allah kita besar dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mau nyatakan Kau besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yesus. Dan kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya.
bersyukur sebab karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami bersujud di hadapan, kami berlutut di hadapan. Mari angkat kedua tanganmu, Tuhan kami tinggikan. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, besar di kediaman-Mu ya Tuhan, di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Engkau yang mengalahkan musuh. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Oh, Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tuhan kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Mari Bapak Ibu jemaat saja dari awal katakan besar. Mari berkatakan dengan iman pujian ini. Kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh. Benar ya Tuhan.
Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan kami meninggikan nama-Mu. Oh, Tuhan kami bersyukur akan karya-Mu dalam hidup kami, percaya bersama-sama kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan. Oh ya nyatalah Engkau Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Allahku, sebab hanya Engkau Allahku, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat tinggi. Oh Yesus, mari kita sembah Tuhan di tempat-Mu. Mari angkat penyembahan-Mu, tinggikan nama Yesus.
umat yang mencari. Mari undang Tuhan masuk ke dalam hatimu. Oh, ya la la ba 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 la la
Tuhan hadir di hidup kami. Tuhan yang menciptakan kami. Kau berkuasa bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Sebab Engkaulah kebenaran kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang kami percaya. Mari buka kedua tanganmu. Mari undang Tuhan masuk. Oh ya kami puji Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Yesus. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Penyertaan-Nya sempurna bagi setiap kita. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari tempat ini Kamu menyampaikan, mari tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu di atas segala hal, di atas segala sesuatu. Muliakan nama-Mu dalam hidup kami, muliakan nama-Mu dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, Engkau hadir dalam ibadah kami, sehingga setiap kami apapun pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami akan melihat solusi, kami akan melihat jalan keluar, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian setiap kami, sehingga umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diberkati, diperkaya oleh-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu memasuki tahun yang baru, ada berkat yang baru Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua. Kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sambut firman dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya minta 4. Baik, salam bagi kita semua. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, bisa sesuai dengan tema yang Tuhan beri bagi kita, bicara tentang rededikasi rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang rumah Tuhan sungguhnya bukan hanya bangunan secara fisik, tetapi dalam 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6:19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kita ada di tahun yang baru tanggalnya ya pertengahan lah ya, tanggal 16. Kita berharap ada sesuatu yang kita bangun dalam hidup ini. Loh, amin. Mungkin mimpi, harapan, cita-cita, kerinduan, nah khususnya yang ada di Sutomo Tower ini. Kita berharap, sebab tahun ini juga masih tahun Pehbet ya, yaitu bicara tentang rumah Tuhan. Nah, rencananya bulan depan ya Pak Andrew ya, kita akan pindah ya puji Tuhan ke ruang yang jauh lebih besar. Nah, di dalam membangun atau mendasarinya, bisa maju sebentar. Hagai pasalnya kedua ayatnya ke-5 dan 6. Bapak Ibu perhatikan, saya baca dengan cepat. Nah, firman Tuhan, tetapi sekarang
Kuatkanlah hatimu, hai Yerubbabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji, kok gemai ya, yang telah kuikat padamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Amin. Jadi kitab Hagai tidak terlalu panjang, hanya 2 pasal. Dan dia termasuk bilangan nabi kecil, di mana bukan ukuran badannya kecil, tetapi jangkauan nubuatannya pendek, Bapak Ibu. Jadi ini berbicara tentang pembangunan bait suci, di mana orang Israel telah dibuang 70 tahun ke Babel, kemudian kembali ke tanah perjanjian. Dan Hagai pasal yang kedua ini menceritakan bagaimana orang Israel itu lalai di dalam membangun. Sebab peletakan bait suci telah dilakukan tahun 536 sebelum Masehi. Jadi firman ini keluar tahun 520 sebelum Masehi. Nah, di dalam membangun, seperti saya bilang tadi, sungguhnya Tuhan rindu dalam hidup kita ada sesuatu yang kita bangun. Entah apapun itu, sesuatu yang baik. Sehingga apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin masa depan, mungkin pekerjaan, mungkin usaha, apa saja. Cita-cita, harapan, mimpi. Kita harus bangun. Sehingga ada pekerjaan-pekerjaan megah, bangunan-bangunan megah yang lahir melalui kehidupan kita, di mana Tuhan berkarya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan cepat? Yang pertama, masih dalam kitab Hagai pasal yang kedua itu dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Jadi kata kuatkan hatimu ada 3 kali ditulis dalam 1 ayat. Kata kuatkan hatimu artinya gini, kita meneguhkan hati kita menegarkan, kita harus menambahkan hati kita. Membangun bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Saya pernah membangun rumah pribadi. Kita juga Tuhan percayakan membangun rumah Tuhan di Tanjung Sari 2019 dari 2017. Jadi kitab Hagai ini mirip-mirip yang kami rasakan bagi kami di Tanjung Sari. Sebab sewaktu katakanlah gereja Tanjung Sari itu ditahbiskan menjadi gereja, sesudah itu baru 16 tahun kita bisa membangun rumah Tuhan. Jadi dalam membangun kita harus meneguhkan, harus menguatkan hati kita. Butuh yang namanya komitmen. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada kesulitan. Pasti akan ada pergumulan yang kita hadapi. Apalagi hari-hari ini kan sudah nyaris 2 tahun ya, dari 2020-2021 keadaan belum baik juga. Jadi 2022 ini masih dibayangi tahun lalu. Kita tahu angka, varian Omikron makin meningkat hari-hari ini Jakarta. Cuman tadi saya ada baca satu postingan dikatakan, kalau orang sudah divaksin 3 kali booster dengan Sinovac, maka kekuatannya jauh lebih baik. Jadi apapun, kita tidak tahu 2022 ini seperti apa. Nah, di tengah-tengah kondisi yang belum bisa terprediksi, harapannya sih keadaan bisa jauh lebih baik, harapan kita. Tetapi apapun itu, di dalam menjalaninya, yang pertama kita harus menguatkan hati kita. Pembangunan bait suci terhalang. Mengapa? Ada tantangan dari Sanbalat, dari orang Amon, Bani Moab, nanti Anda bisa bacalah dalam kitab Hagai. Jadi saat kita membangun Bapak Ibu, akan ada kesulitan. Maaf ya, tidak semua orang suka kita berhasil. Sehingga ada istilah S4, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi menghadapi itu, ayo kuatkan hati. Mengapa kita harus menguatkan hati? Bisa maju? Dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayatnya ke-7 dikatakan bahwa sungguhnya Tuhan itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Masa-masa sulit, masa-masa sukar,
Hagai pasal 2 ayat 6 tadi dikatakan, ketahuilah rohku bersama-sama dengan engkau. Jangan takut. Prediksi manusia bisa macam-macam. Tetapi yang harus kita lakukan, sadari bahwa Tuhan itu bukan memberikan kita ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Mengapa kita harus menjaga hati? Maju. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ayat yang terkenal, kita harus menjaga hati, karena yang keluar itu kehidupan. Supaya dikatakan apa? Amsal 24 ayatnya ke-10, jangan kecil kekuatan kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka dikatakan apa? Kecillah kekuatanmu. Padahal membangun butuh kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang ekstra. Nah, salah satunya cara sehingga kita bisa membangun, kita harus menguatkan hati kita. Saat hati kita kuat, saya yakin, saya percaya, maka kekuatan kita juga akan berlimpah. Amin. Jadi ayo, jaga hati, komitmen. Istilahnya gini, sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Sekali masuk dalam pekerjaan Tuhan, terus sampai selesai, sampai Tuhan berkata stop. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, berbicara tentang membangun tidak pernah berhenti. Ini sedikit bersaksi, memasuki tahun 2022 bagi saya pribadi itu ada kelegaan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang pembangunan rumah Tuhan yang ada di Tanjung Sari belum 100% sempurna, belum. Ya mungkin sekitar 10% lagi mungkin. Tapi kita punya kesulitan. Jadi sudah selesai tahap 1, muncul kesulitan yang lain, muncul tantangan yang lain lah kalau saya bisa bilang. Kita bingung sekarang masalah parkir. Jadi ya kita bersyukur umat Tuhan diberkati, mereka datang tuh bawa mobil, kesulitan karena kita ada di Gang Rahmat namanya di Tanjung Sari. Itu jadi pergumulan, dan saya sampaikan, ayo tahun yang baru, ada berkat yang baru, ada harapan yang baru. Nah, saya mengajak umat Tuhan kemarin itu, ayo untuk apa? Kita kembali lagi. Istilahnya gini, menggalang dana untuk pembelian lahan, untuk meningkatkan sarana prasarana. Sebab kita rencana membangun baik itu ruang sekolah minggu, GC, pemuda, sekretariat dan lain sebagainya, ruang doa. Dan minggu lalu itu ada pengerja kita yang jumpai, ada pemilik tanah. Kita sedang negosiasi. Kami sedang berdoa, kiranya perkenan Tuhan itu turun sehingga ya bisa cincai lah harganya, bisa sepakat begitu. Ya sejumlah hargalah menjadi pergumulan kita. Tetapi kita semangat. Kita harus gini, menguatkan hati kita. Mengapa? Maju. Amsal 18:14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa memulihkan semangat yang patah? Kalau kita tetap bersemangat berbaik, kita menguatkan hati kita, kesulitan, masalah seberat apapun. Ayat ini berkata, loh, PowerPoint-nya mana? Kita bisa menanggungnya. Kalau kita bersemangat, dia hatinya kuat, dapat menanggung penderitaannya. Jadi hari-hari ini, ayo untuk tetap apa? Bersemangat, bergairah. Tuhan selalu punya cara. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku
menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin Bapak Ibu, Tuhan selalu punya cara. Sehingga apa? Kita harus menguatkan hati kita. Nah, mengapa kita harus menguatkan hati kita? Maju. Di dalam kitab Lukas pasalnya ke-8. Itulah. Lukas pasalnya ke-6. Thank you. Dikatakan bahwa dalam ayat ini, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran hatinya yang jahat, karena yang diucapkan dari mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari dalam hati. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kata-kata yang optimis, positif, menyemangati, dan lain sebagainya akan keluar. Kita berkata, aku bisa, aku sanggup, aku mampu, aku dapat melalui bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau hati kita kecil, tawar, khawatir, maka kata-kata negatif yang keluar. Kita berkata, nggak bisa, payah, sulit, dan lain sebagainya. Menarik, ada seorang tokoh namanya Bruce Lee. Saya nggak bicara filosofi bela diri, enggak. Nah, Bruce Lee berkata begini, sesungguhnya tubuh kita ini tidak bisa membedakan mana kata-kata serius, mana kata-kata candaan. Bisa ditangkap maksudnya. Jadi apa yang diucapkan, tubuh kita respon. Dia nggak tahu ini joke, ini candaan, ini serius, enggak. Jadi kita berkata sehat, misalnya ini, jangan aduh lagi capek, misalnya gitu. Karena tubuh kita nggak bisa membedakan itu candaan, itu tidak. Jadi kata-kata luar biasa pengaruhnya. Hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Bahkan Dewa Petrus berkata, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga mulut bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Jadi perkatakan. Mengapa kita berani memperkatakan yang baik? Karena kita punya hati yang baik. Kita punya semangat, kita punya harapan. Pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sesudah kita meneguhkan hati kita bisa maju, masih di Hagai pasal yang kedua, ayatnya kelima. Nah, ayat ini mengatakan begini, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Yerubabel, hai Yosua bin Yosadak, hai segala rakyat negeri. Ini bicara tentang apa? Unity. Tuhan itu berkata kepada para pemimpin, para imam, dan seluruh rakyat, bahwa kita perlu untuk apa? Menguatkan hati di dalam membangun, perlu yang namanya kesatuan. Karena kalau tidak bersatu, tidak unity, nggak ada yang bisa dibangun. Ada rencana yang bagus pun, ayo kita lakukan. Yang lain bilang, enggak lah, enggak jalan. Sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya planning, rencana, kalau enggak sepakat, Amos berkata gini, berjalankah dua orang bila tidak sepakat? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, misalnya dalam rumah tangga,
Kita butuh kesepakatan. Kami punya kebiasaan kalau memasuki tahun yang baru, kita doa, kita mohon, kita minta sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh tahun ini gini Tuhan. Selalu ada harapan, optimisme. Bahwa dari gini, pengalaman kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang kami lakukan. Kita punya harapan, kita punya mimpi. Nah, harapan mimpi itu bisa terrealisasi nih kalau kita unity. Ada beberapa yang pernah ke Tanjung Sari. Itu si Gary tahu lah. WL kita tadi. Sering saya sampaikan, jemaat Tuhan di Tanjung Sari enggaknya terlalu banyak. 300-an. Tapi siapa sangka kami bisa membangun. Tadi saya di rumah hitung-hitung. Ternyata kami sudah kurang lebih 2,5 M. Kita bisa kerjakan gitu loh. Kita bisa kumpulkan 2,5 M. Itu swadaya semua. Jadi saya bilang gitu, kita beli tanah dedap paling 800 juta 1 M lagi pasti bisa lah, nutup lah. Kalau apa? Bersama pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita lakukan bersama-sama, nggak ada yang nggak bisa. Nah, ada contohnya, maju. Nanti tolong baca dalam kitab Nehemia pasal yang ke-3 ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-5 ya Bapak Ibu. Tapi intinya apa? Perhatikan kata-kata ini, berdekatan dengan mereka. Ayatnya kedua. Kemudian dikatakan berdekatan dengan mereka, maju lagi. Ayatnya keempat. Berdekatan dengan mereka, Mesulam. Ayat 5, berdekatan dengan dia, orang Tekoa. Ini bicara tentang apa? Unity. Mereka membangun tembok, 52 minggu. Selesai. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita mau bersama-sama. Saya yakin harapan kita bulan depan, kita bisa jadi ekspansi, kita bisa perbesar, pasti bisa. Loh, amin? Pasti bisa. Tanjung Sari, 6 tempat kami pernah jalani. Mungkin di Medan ini nggak ada cabang Selasa kami lah. Pindah sana, pindah sini, pindah. 6 tempat Bapak Ibu. Kayak Lasa aja kan ya keadaan. Kita pernah mencapai 700-800 jemaahnya. Pindah, right. Hilang. 2/3 hilang. Tapi kita tetap. Kita mau jalan bersama-sama. Kayaknya kalau kita mau unity, berkatnya ada. Saya lompati sajalah. Lompati, cek Matius. Iya. Kalau kita mau unity, Matius 18:19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Kalau kita unity, apa saja kita minta kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan akan menyediakan bagi setiap kita. Sebab apa? Yang kita bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan lakukan perkara yang hebat, perkara yang ajaib. Makanya kita bisa menyaksikan, ini loh yang Tuhan kerjakan. Dan kita berkata, ku tak akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku, percaya Tuhan punya ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku
pada kehendak. Hatiku percaya Tuhan benar. Apa yang telah Tuhan mulai, perkara yang baik dalam hidup kita, Dia akan menyelesaikannya sampai pada kesempurnaan. Yakini itu. Maaf, bukan kebetulan Tuhan panggil kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang rasanya gini, dalam kitab Korintus dikatakan orang-orang biasa, nggak ada yang terpandang, nggak ada yang terkemuka, nggak ada yang hebat. Ya ada, tapi yang penting kita mau. Kita menguatkan hati kita mau unity satu dengan yang lainnya. Kalau kita punya orang, kita punya teman, punya sahabat yang mau unity, pasti bisa. Pasti bisa. Saya pernah cerita sama Pak Pendeta Andrew. Anda tahu tempat kita Tanjung Sari dekat dengan Sumres. Jadi waktu itu udah dibeli. Tanjung Sari kan Jalan Setiabudi. Ya paling 3-4 kilo lagi tuh dengan Sumres. Saya tanya gini, Tuhan gak salah ini. Kami perlu bangun atau ya sudah merger saja. Tuhan taruh dalam hati saya ini, maju. Pengerja tanya, Pak gimana kita ini? Maju. Apa yang Tuhan mulai, Dia akan selesaikan sampai pada akhir. Jadi kalau ada sekarang itu, jadi setiap kali ulang tahun kami sangat bersuka cita. Kemarin ulang tahun ke-18, 12. Sesungguhnya tanggal 11 bulan 12 sih kita ditahbiskan. Yang penting apa? Unity. Kalau kita mau unity, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 ayat yang terkenal. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam rukun bersama. Ayat 3 langsung dikatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan rindu memberkati kita. Tapi ayo untuk apa? Unity. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa mampu buka pintu bagi setiap kita. Yang kita pikir, aduh apa iya? Bersama dengan Tuhan, iya. Bisa, sanggup, dapat. Nah saya akan tutup dengan poin ketiga. Kalau kita sudah menguatkan hati, kita mau komitmen, kita mau unity, maju. Maka dalam kitab Hagai pasalnya ke-2, ayatnya ke-6 itu. Tetapi sekarang, ayat 5, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zorobabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yesua bin Yosadak, imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Kita harus bertindak. Kata bekerja di dalam bahasa aslinya itu artinya apa? To do, to work, to produce. Hasilkan sesuatu. Iman, tidak mendiskon kerja keras. Sekali lagi, iman tidak mendiskon kerja keras. Bukan berarti kalau kita beriman maka nggak perlu kerja sungguh-sungguh. Enggak. Kalau kita lihat suratan Korintus dikatakan justru karena kasih karunia itulah aku bekerja jauh lebih banyak, lebih keras daripada yang lain. Paulus katakan demikian. Hari-hari ini ayo kita apa? Bekerja. Lakukan sesuatu yang lebih. Kerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Supaya kita bisa lihat ada bangunan-bangunan yang kita akan bangun. Loh, amin? Ayo, untuk apa? Sama-sama bekerja. Maju. Sebab dikatakan apa? Hagai 1:14, Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel ben Sealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Kalau kita tahu kita disertai dengan Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Mari bekerja. Sebab maju. Hagai pasal 2 ayat 6 tadi dikatakan
sesuai dengan janji yang telah kuikatkan kepadamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut. Mengapa kita perlu bekerja? Sebab Roh Tuhan ada. Sebab Tuhan telah menebus, telah menyelamatkan. Dan Tuhan mau melalui kehidupan kita ada karya besar yang akan kita kerjakan, yang akan kita bangun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu sajanya. Saya percaya semua rindu ada bangunan yang indah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ayo bekerja. Kalau kita tahu Roh Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kita. 2 slide penutup. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-18-14 dikatakan apa? Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saya berdoa sepanjang 2022 ini, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan akan menjadi bagian setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan slide yang terakhir yuk, dalam Kejadian pasal yang ke-39, 23. Dan kepala penjara tidak mencampur yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Biarlah apa yang kita kerjakan tahun ini, tahun lalu mungkin kita masih meragukan, bisa nggak berhasil, bisa nggak beruntung. Kalau kita disertai Tuhan, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita berhasil. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya jemput kita pakai ini. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalamnya. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kuatkan hati setiap kami ya Tuhan. Saat kami kuat, maka besarlah kekuatan kami, dan mampu kami hidup unity satu dengan yang lainnya. Dengan Roh-Mu, Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami mampu bekerja jauh lebih baik ya Tuhan. Sehingga apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang gagal, semua berhasil. Bahkan kami akan melihat pelipat gandaan, breakthrough terjadi dalam nama Yesus. Kami akan melihat
melihat segala sesuatu yang Kau percayakan terus bertambah-tambah ya Tuhan. Bahkan kerajaan-Mu akan diperlebar dan diperluas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami yang hadir. Lindungi, jagai, pelihara, bentengi. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan warta untuk sepakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Warta tambahan minggu ini, di dalam gedung Sutama Tower tidak diperbolehkan berokok. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan. Marilah kita membawa lebih banyak jiwa-jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Dan juga ada warta tambahan lagi, tanggal 20 Februari kita akan pindah ibadah di lantai 4, ruangan 4B, Sutama Tower. Dan bagi yang mau ikut Eva, dihubungi pengerja gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berakhirlah ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita tutup ibadah pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kami ya Bapa untuk menjaga hati kami ya Bapa. Menguduskan ya Bapa hati kami supaya kami tidak salah jalan ya Bapa. Supaya kami selalu bisa unity lebih lagi ya Bapa bersama dengan semua kalangan ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah semua kami bisa membangun kerajaan-Mu dengan megah ya Bapa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini yang telah Kau sampaikan buat kami ya Bapa. Materaikan dalam hati kami ya Bapa, supaya kami pulang tidak menjadi kosong ya Bapa, tapi kami membawa bekal-Mu yang terbaik ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa buat hamba-Mu yang telah Engkau sampaikan, Bapak Dr. Anton Purba ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau ya Bapa memberkati keluarga hamba-Mu ini, sertai ya Bapa pelayanannya. Demikian juga Engkau memberkati ya Bapa gerejanya ya Bapa, supaya ya Bapa nama-Mu dipermuliakan di mana-mana ya Bapa. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat deputinya ya Bapa, dan juga Gembala Pembina kami Bapak Erba Menjonan, Gembala Sidang kami Bapak Edi Prajino, Gembala kami di Sutama Tower Bapak Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati mereka dan segenap keluarganya, berkati pelayanan mereka, beri tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapa. Bapa, berkati supaya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap para Menteri Kabinet TNI Polri yang ada di pusat maupun di daerah, serta pemerintah yang ada di pusat ya Bapa. Kiranya Bapa yang memberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Bapa juga memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga membawa Indonesia lebih dengan negara yang makmur dan aman ya Bapa. Jauh dari segala terorisme ya Bapa. Lindungi Indonesia ya Bapa. Jauhkan dari segala obat-obatan terlarang ya Bapa. Jauhkan juga Indonesia ya Bapa dari segala penyakit ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon ya Bapa, jauhkan Indonesia dari tulah-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia berada dalam naungan tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia berada dalam mata-Mu ya Bapa, sehingga Indonesia Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumres ya Bapa.
Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana-dana pembangunan rumah-Mu, sehingga mampu selesai tepat pada waktunya ya Bapa. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang ikut ambil bagian dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya rumah-Mu ya Bapa akan tepat selesai pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Bapa, kami juga memberikan berkat persembahan ya Bapa saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan ini mampu membukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa, dan bisa membuka pintu-pintu berkat ya Bapa, bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami mohon ya Bapa, berkatilah yang masih sekolah, bekerja, maupun yang sudah berumah tangga. Kiranya Engkau memberkati keluarga, suami yang mengasihi istri, istri tunduk dengan suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Bapa, berkati setiap janda-janda miskin dan anak-anak yatim piatu. Kiranya mereka semua dalam lingkupan tangan-Mu ya Bapa, dalam rangkuman tangan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami mau mengangkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam Yerusalem. Biarlah damai sejahtera atas kota kudus-Mu Yerusalem turun juga atas kota Medan dan Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini angkat kedua tanganmu dan tujukan hatimu ke surga penuh iman percaya, dan pulanglah. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan manis, indah penubuhan kuasa bersama Roh Kudus, itu telah menjadi milikmu saat ini, esok, sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Berkat saudara, shalom, sampai ketemu minggu depan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikannya kepada kotak yang tersedia di pintu keluar. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang.